Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, serta di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas bab ketiga dari kitab Mukasyaffatul Qulub, yang tentu kita enggak akan membacakan semua teks dari kitab tersebut karena keterbatasan waktu kita. Kita akan mengambil beberapa poin-poin penting yang nanti kita akan berikan penjelasan terkait dengan poin tersebut. Bab ketiga atau keempat dari kitab Mukasyaffatul Qulub adalah tentang ar-riyadhah dan asy-syahwah an-nafsiyah. Jadi membahas tentang olah jiwa dan persoalan nafsu. Kita tahu bahwa amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan hati. Karena kalau hati itu bagus, maka semua yang keluar dari tubuh kita pasti akan bagus. Kalau hati itu tidak ada penyakit, maka pikiran pun bersih. Mata memandang sesuatu yang bersih, telinga mendengarkan sesuatu yang bersih, serta semua anggota badan kita akan mengarah kepada sesuatu yang bersih. Kalau hati itu bagus, maka salah satu amalan hati yang diajarkan di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub ini adalah yang ketiga, pembahasan tentang riyadhah. Riyadhah itu dalam bahasa Arab artinya olah jiwa ya. Riyadhah olahraga. Jadi kalau kita belajar di madrasah itu ada namanya mata pelajaran riyadhah. Riyadhah itu latihan atau olahraga. Riyadhah jismiyah. Imam Al-Ghazali beliau membuka bab ini dengan satu perkataan yang menarik. Kata beliau, auhallahu ila Musa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini kita tahu adalah nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran. Kalau di antara nabi-nabi, kalau kita bikin persentase, siapa yang paling banyak disebut? Nabi Musa. Lalu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Musa paling banyak disebut? Karena perjuangannya berat, yang dihadapi orang-orang yang pikirannya dangkal, hatinya bermasalah. Siapa? Bani Israel. Yang kita lihat sekarang cikal bakalnya, ujungnya itu adalah Israel. Orang yang hatinya bermasalah, pikirannya bermasalah, semua tindakannya bermasalah. Ini dihadapi oleh Nabi Musa. Dan ingat, apapun yang dilakukan perjanjian dengan Bani Israel itu enggak pernah semua ditepati. Nabi-nabi aja dihantam, apalagi kita. Itu orang-orang Bani Israel. Nabi Musa, Allah wahyukan kepadanya, ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanik, wa min waswasati qalbika ila qalbik, wa min ruhika ila badanik, wa min nuri basarika ila ainaik, wa min sam'ika ila udhunik, fa akthir minas salati ala Muhammadin lahu. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau ingin aku dekat kepada engkau,
Lalu Allah berikan penjelasan. Tapi intinya, kalau kau ingin aku dekat kepada engkau, apa tipnya? Kata Allah, fa'akthir minas salati ala Muhammadin lahu. Maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Berarti informasi Muhammad kepada Nabi Musa udah ada. Karena itu maka dalam kitab Taurat disebutkan akan datang nanti seorang rasul, ciri-cirinya ini dalam kitab Taurat. Tapi orang-orang Bani Israel, ulama-ulamanya, karena mereka ada hasadan min indi anfusihim, sifat iri hati dan dengki, mereka enggak mau menginformasikan itu. Bukan cuma tidak mau, mereka ubah. Yuharrifunal kalima amma wadik. Mereka ubah tuh. Makanya ketika ditanya siapa yang disebutkan, mereka enggak sebutkan itu Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh Nabi Isa dalam kitab Injil, tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau yang sekarang kita enggak perlu percaya. Tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa kita harus percaya, ini bagian dari rukun iman. Yang di dalam kitab itu disebutkan. Apa disebutkan? Ciri-cirinya. Maka Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dari Nabi Adam sampai sebelum Rasulullah diutus. Nabi Adam sendiri kalau kita lihat sejarahnya, ketika dia mau menikahi Siti Hawa, maharnya cuma satu, Pak. Apa maharnya? Salawat kepada Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad sudah ada. Informasinya sudah diberikan oleh Allah. Bahkan di tiang aras, ketika Nabi Adam minta ampun sama Allah, Nabi Adam bertawasul kepada Rasulullah. Sampai Allah tanya, bagaimana engkau tahu Nabi Muhammad itu ada? Padahal aku belum ciptakan. Walam akhluqu, kata Allah. Apa dia bilang? Pada saat engkau menciptakan aku ya Allah, aku lihat dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku. Aku lihat di tiang arsy itu tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka saya simpulkan, kalau ada satu nama disandingkan dengan namamu, berarti dia orang mulia. Maka aku bertawassul minta ampun kepada engkau ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Berarti informasinya udah ada belum, Pak? Udah tuh. Dari awal. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Ma khalaqtul aflaq. Makanya Nabi Muhammad SAW ahabbul khalqi ilallah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali memulai dengan kalimat ini. Dan kita pun kalau ingin memberikan satu pembelajaran, salah satunya mulai dengan selawat kepada Rasulullah. Sama dengan Imam Al-Ghazali. Pada paragraf kedua Imam Al-Ghazali mengatakan, I'lam, ketahuilah, ayyuhal insan, wahai manusia, innan nafsal ammarata bisu'i hiya a'da laka min iblis. Kata Imam Al-Ghazali bahwa nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan, hiya a'da laka min iblis. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Maka nafsu itu yang diciptakan oleh Allah, pada saat penciptaannya itu bersifat membangkang. Nanti kita akan bagi nafsu itu dalam pembagian menurut Quran. Kalau kita lihat cerita penciptaan nafsu setelah penciptaan akal, itu nafsu itu membangkang sekali, Pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang juga menulis kitab Mukasyafatul Qulub, itu diceritakan. Apa ceritanya? Ketika Allah ciptakan nafsu, Allah panggil nafsu. Wahai nafsu, majulah engkau. Taqaddami, maju. Pas ketika maju, Allah tanya, Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Lu, gua. Enggak ada hubungan sama sekali. Bayangkan itu membangkangnya nafsu. Artinya dia tidak mengatakan ada terhubungan penciptaan. Akhirnya disiksa. Allah siksa. Dibakar di neraka, dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Setelah dibakar selama ratusan tahun, dikembalikan lagi, dihadapkan di hadapan Allah.
Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, man anta wa man ana? Siapa engkau? Siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Kamu, saya. Enggak ada hubungan. Tuh, nafsu tuh. Akhirnya disiksa, tapi siksanya beda. Kalau pertama dibakar di api neraka, yang kedua dikasih lapar. 100 tahun lapar. Habis dikasih lapar, lalu dihadapkan kembali kepada Allah. Allah tanya, man anta wa man ana? Siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Ana abduka wa anta rabbi. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Ternyata nafsu yang liar dan membangkang itu ketika disiksa dengan rasa lapar kalah dia. Makanya kemudian kita disyariatkan puasa untuk menghancurkan dan melemahkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Karena yang menggerakkan kita nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mengantarkan pada perbuatan jahat. Nafsu yang buruk ya. Nafsu yang buruk. Nafsu yang tidak dikendalikan. Misalnya nafsu kita mengarahkan mencari kesenangan. Maka muncullah menghalalkan segala cara. Nafsu kita malas. Maka ibadah tidak mau, malas, lalai. Maka Allah kemudian kritik tuh. Nah, nafsu yang seperti inilah musuh terbesar. Tapi ada nafsu yang lain. Apa? Yang pertama atau yang kedua namanya an-nafsul lawwamah. Nafsu yang mencela dirinya. Maksudnya apa? Nafsu yang ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat, dia menyesal. Menyesal apa? Terhadap apa yang dia lakukan. Misalnya dia lupa sholat. Biasa sholat 5 waktu kelupaan. Maka kemudian dia menyesal. Lalu bertekad untuk memperbaiki sholatnya. Itu namanya an-nafsul lawwamah. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 disebutkan. Apa itu? Ustaz, surat Al-Qiyamah apa itu? La uqsimu. Nah, terus apa lagi? Bin nafsil lawwamah. Bersumpah dengan jiwa atau nafsu yang menyesali dirinya. Disebutkan. Dan semua dari kita punya itu. Kita kalau misalnya biasa sholat Pak, kelupaan sholat, nyesel nggak? Kita kemudian khilaf, mencuri, ketahuan, lalu kemudian digebukin, nyesel nggak? Nyesal tuh. Jadi ada penyesalan. Itu namanya nafsul lawwamah. Yang ketiga ada an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apalagi tulisannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jiwa-jiwa orang-orang beriman yang hidupnya kalau dia berikan musibah dia sabar. Kalau dapat nikmat dia bersyukur. Semua urusan diserahin sama Allah. Itu jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang ketika meninggal, dia nanti akan berkumpul dengan jiwa-jiwa yang lain, arwah. Arwah mustabsyirah, ruh-ruh yang gembira. Jangan anggap ketika kita meninggal ini terputus, Pak. Yang berpindah itu ruhnya. Jasad mati, ruhnya tetap. Orang-orang beriman yang selesai dan lulus ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, mereka akan berkumpul dengan ruh di satu tempat namanya Darul Bayda, tempat yang bersih, suci, putih. Di situ mereka saling bercengkrama. Tapi orang-orang yang bermasalah di dunianya, ketika dia pindah ruhnya ke alam barzakh, alam ruh, alam arwah, dia nggak sempat bisa berkumpul dengan yang lain. Kenapa? Sibuk diapain? Dia azab di dalam kuburnya, Pak. Dan siksaan kuburnya macam-macam tuh sesuai dengan tingkatan amalannya. Maka supaya kita enggak kena siksa kubur di dunia, persiapin yang baik-baik, hati kita dibenahi. Yang kedua, Rasulullah ngajarkan baca tuh surat-surat. Surat apa tuh? Supaya enggak kena siksa kubur. Surat Al-Mulk. Kalau orang Betawi karena gampang aja sebut surat Tabarok. Padahal Tabarok banyak juga yang bawa kita Tabarok kan. Kita bilang surat Tabarok atau Al-Mulk, disuruh baca tuh. Nah, maka yang dicela
di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah nafsun ammarah. Kata Imam Al-Ghazali lebih jahat daripada iblis. Kita tahu iblis aja musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah udah bilang musuhmu itu setan tuh. Siapa? Iblis dan para pasukan-pasukannya itu musuh, jangan didekati. Tapi kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu lebih berbahaya ketimbang iblis. Pertanyaannya kenapa? Nah, ini perlu dijawab. Yang pertama, nafsu itu ada dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, dia selalu menyertai kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambik. Kata Nabi, musuhmu yang paling dahsyat itu adalah nafsu yang ada di dalam hatimu. Maka nanti olah jiwa, olah nafsu itu diajarkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Nafsu itu diolah, dimanage. Seperti waktu itu dimanage, dikelola, jangan dibiarkan. Nafsu juga dikelola supaya nafsu itu mengarah kepada mutmainnah, bukan ammaratum bisu. Karena natural atau karakter daripada nafsu itu adalah membangkang. Nanti dijelaskan nih. Yang kedua, iblis itu hanya membisikkan, menggoda. Kalau kita tidak tergoda, nggak ada masalah. Misalnya kita dibisikin, udah tidur aja, nggak usah sholat tarawih, capek. Kita nggak tergoda pak, tetap pergi ke Masjid Nur Iman, kita sholat, iblis kalah. Tuh. Tapi kalau nafsu ini lain dia. Dia ada di dalam diri kita dan itu biasanya nafsu itu memberikan legitimasi terhadap perbuatan kita. Saya beri contoh. Ada seseorang tahu bahwa mencaci maki orang lain itu dosa. Tahu hukumnya. Iblis bisikin ke kita. Dibisikin. Apa dia bilang? Ya, cacil makilah dia karena dia sudah nyakiti kamu. Dibisikin tuh. Nah, kalau seandainya kita tidak terpengaruh, biasa. Tapi ingat, nafsun ammarah itu berkata, saya pantas marah karena saya dicaci maki. Maka saya ini harus memberi pelajaran ke dia. Itu nafsu itu. Mana yang lebih dahsyat bahayanya, Pak? Nafsu. Kalau orang godain kita, ngajak kita ini, kita bisa nolak. Tapi kalau diri kita yang ngajak, susah kita menolaknya. Apalagi kita dipukul, kita dihina, kita dicaci maki, kita diam aja. Apa kata nafsu? Ente kenapa diam aja? Balas dia. Ente pantas untuk membalasnya. Kenapa? Karena ente dicaci maki. Akhirnya kita terdorong oleh nafsu yang ada dalam hati kita, kita lalu kemudian mencaci maki kembali orang tersebut. Padahal dalam Al-Quran, wa anta'fu khairul lakum. Kalau engkau memberikan maaf, maka itu lebih baik buat kalian. Boleh nggak membalas tuh? Kalau membalas, maka balaslah dengan yang setimpal, nggak boleh lebih tuh. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum law khairul sabirin. Dalam surah An-Nahl disebutkan. Itu hebat ajaran Islam, bukan kayak ajaran Kristen. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kita enggak. Kalau kita ditampar, tampar, tapi dengan cara yang setimpal, jangan lebih. Ditampar satu, kita tampar dua, lebih enggak Pak? Lebih tuh, satu pak, gitu kan? Tapi kalau ente tidak mau nampar, lebih bagus tuh. Allah akan memberikan balasan yang bagus. Itu kata Al-Ghazali. Lalu disebutkan, kenapa dia lebih dahsyat daripada iblis? Wa innama yataqawwa 'alaika syaitanu bihawan nafsi wa syahwatiha. Kata Imam Al-Ghazali, setan itu jadi kuat, ya taqawwa, menjadi kuat. Dengan apa? Bihawan nafsi wa syahwatiha. Dengan hawa nafsu dan syahwatnya, keinginan-keinginan dari diri kita. Kalau kita hawa nafsu kita bisa kita kendalikan, setan kalah. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, setan jadi kuat. Gitu. Ngerti nggak maksudnya Pak? Jadi kuatnya setan karena
hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, fala tagurrannaka nafsuka bil amani wal gurur. Janganlah kalian tertipu. Jangan sampai kalian tertipu oleh apa? Nafsu yang ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena nafsu itu menipunya dengan bil amani wal gurur. Dikasih angan-angan, harapan. Seandainya, kan kita sering gitu Pak. Seandainya saya jadi orang kaya ini. Seandainya, itu angan-angan tuh. Maka di situ masuklah. Apa yang masuk? Hawa nafsu kita membisiki. Kalau ente mau kaya gini nih, tuh diberikan arahnya. Apa? Bikin kebijakan yang menguntungkan ente. Bikin. Terus apa lagi? Cari cara menghalalkan segala cara. Makanya dia berpikir, gimana caranya? Saya korupsi nggak ketahuan. Tuh, ketahuan juga Pak ya. Ini ketahuan juga tuh. Bikinlah aturan. Saya beri contoh. Bupati Pekalongan, nggak sebut namanya kan? Bapak lebih tahu. Dia untuk memperkaya diri, enggak langsung korupsi langsung. Tuh, tapi kemudian diberikan bisikan-bisikan. Apa? Bikin perusahaan keluarga. Ngerti nggak maksudnya Pak? Semua proyek akan diambil alih oleh perusahaan keluarga. Jadi nggak ketahuan dia korupsi, enggak. Tapi semua proyek itu masuk ke keluarganya. Pas ditangkap ditanya, kenapa engkau korupsi? Saya nggak korupsi. Mana bukti saya korupsi? Padahal di dalam undang-undang itu ada namanya conflict of interest. Conflict of interest itu masuk kategori itu. Maksudnya apa? Ente kalau jadi penguasa jangan menyerahkan kepada keluarga. Tuh, seperti itu. Ini ada amani wal gurur. Diberikan harapan-harapan, angan-angan dan gurur. Li'anna min taba'in nafsi al-amnu wal ghaflatu wal rahatu wal fatratu wal kasal. Kata Imam Al-Ghazali, di antara sifat dasar nafsu itu adalah yang pertama, suka nyari aman. Enggak mau berusaha. Nyarinya nyari aman. Kedua, lalai. Kalau disuruh sholat, tunda-nunda. Makanya Allah ancam tuh, wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu. Yang sholat aja masih celaka Pak, apalagi yang enggak sholat. Siapa? Disebutin di situ. Siapa yang celaka? Kenapa? Karena nafsu yang menggerakkan kita itu memang punya sifat lalai. Yang ketiga, cinta kenyamanan. Yang keempat, malas. Dan yang kelima adalah kata Imam Al-Ghazali, tulul amal. Adalah panjang angan-angan. Makanya dulu ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini beliau salah seorang ulama yang termasuk min auliyaillah, dia wali Allah, kekasih Allah. Beliau itu pernah satu ketika di majelis ilmunya itu ada orang yang ganggu ta'limnya dia, digangguin terus. Maksudnya apa? Supaya orang-orang tidak konsentrasi dengerin Imam Hasan Al-Basri. Nah, pada saat ketika jamaah lain marah karena dia memang mengganggu, bukan mau ngaji. Beda orang mau ngaji dengan orang mengganggu. Lalu kemudian jamaah marah, mau menghajar dia itu. Hasan Al-Basri bilang, jangan, biarin aja. Saya sudah adukan sama Allah. Dia bilang sudah adukan sama Allah. Diaduin sama Allah Pak. Jadi urusan itu serah Allah lah. Karena dia diciptakan oleh siapa? Allah. Allah yang mengatur dia. Besokannya udah mati Pak. Besokannya udah meninggal. Kenapa? Orang ini memang usil banget, sering mengganggu. Sampai jamaah itu merasa tidak betah dengan orang ini tuh. Itu Hasan Al-Basri omongannya itu. Hati-hati tuh ulama-ulama yang soleh, wali min auliyaillah, hati-hati. Apalagi kalau kita caci maki dia, hati-hati. Karena darahnya itu beracun. Maksudnya apa darahnya beracun? Kalau Anda ganggu dia, maka Allah akan turun. Man adza waliyan, tuh, barang siapa yang mengganggu waliku, faqad adzani, maka dia sudah mengganggu aku, kata Allah. Bayangkan seperti itu. Kalau ganggu Allah, gimana Pak?
mengganggu Allah. Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Hasan Al-Basri itu didatangi oleh seorang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id." Kalau orang Arab itu biasanya dia menggunakan pakai bapaknya si anak, bapaknya si B, bapaknya si A gitu. Ya Abul Hasan gitu misalnya. Di Sulawesi Tengah juga orang manggil itu, wahai papaknya si A, manggilnya begitu. Kalau di Jakarta enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada ya? Panggil aja namanya, ya Petok gitu. Petok-petok aja loh. Kalau di sana pakai, wahai bapaknya si Fahmi, bapaknya si Usman, panggilnya pakai begitu. Biasanya anak pertama itu, anak pertama. Begitu Pak Isan ya, anak pertama biasanya. Nah, ini disebut ya Aba Sa'id, wahai bapaknya si Sa'id. Aku ini mau taubat, tapi aku masih muda, masih nunggu waktu yang tepat. Dia bilang. Hasan Al-Basri kemudian bertanya, berapa lama engkau akan hidup? Ditanya. Pemuda itu menjawab, saya tidak tahu. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, jika umurmu tidak pasti, mengapa engkau mengakhirkan taubat? Kenapa? Karena nafsu itu bisa menipu dengan 3 hal. Pertama apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Saya masih muda, masih lama saya hidup. Ada begitu enggak Pak? Banyak Pak masyarakat begitu. Saya masih muda, masih lama saya hidup. Enggak usah saya sholat dulu, saya senang-senang dulu. Itu namanya panjang angan, tulul amal. Yang kedua, nafsu itu menipu dengan yang kedua kelalaian, malas. Allahu Akbar, adzan. Masih lama, terus lanjutin tidur. Tuh, lalai. Yang ketiga, malas. Rumah di dekat masjid, taklim banyak. Malas hadir padahal di samping. Kenapa? Karena memang pengajian atau apa itu soal hidayah. Bukan soal dia dekat dengan tidak dekat dengan masjid, tapi soal hidayah. Nah, lalu kemudian pemuda itu tertunduk ketika Hasan Al-Basri mengatakan hal itu. Baiklah, kalau gitu besok saya mau taubat. Besok dia bilang mau taubat. Tuh. Akhirnya kemudian kata Hasan Al-Basri, bagaimana jika besok itu tidak pernah datang? Ente hidupnya nggak sampai besok. Banyak manusia, kata Imam Hasan Al-Basri, itu masuk neraka karena dia cuma bilang, besoklah, besok gue taubat. Padahal kematian mengatakan kepada kita hari ini. Kita nggak tahu kapan kita mati. Akhirnya pemuda ini pulang ke rumahnya. Hatinya gelisah. Ia berniat untuk taubat besok, tapi malam hari dia meninggal. Enggak sampai besok tuh. Maka kemudian kata Hasan Al-Basri, ketika mendengar orang itu meninggal, dia berkata kepada murid-muridnya, inilah yang disebut dengan tipu daya dari nafsu, tulul amal. Panjang angan-angannya. Saya pasti akan hidup 1000 tahun lagi. Mumpung masih muda, saya senang-senangin. Nanti pas tua baru saya tobat. Pertanyaannya, ente tahu ente itu hidupnya sampai kapan? Itu pertanyaannya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, percepat untuk melakukan taubat. Lalu disebutkan dalam paragraf ketiga, wa in radita anha, kalau engkau senang dengan nafsu, wattaba'ta amroha halakta, dan engkau mengikuti perintah hawa nafsu itu, pasti engkau akan binasa. Kata Imam Al-Ghazali. Saya akan berikan contoh Pak. Kalau orang mengikuti hawa nafsu itu pasti akan celaka. Ada satu kisah ya, dan kisah ini ada di dalam berita. Berita itu terjadi pada tanggal 24 September 2025. Ini masih fresh ya. Ada seorang perempuan itu dia ngikuti hawa nafsu gengsi.
Ini kan kehidupan kita begitu. Ikutin gengsi. Gengsinya apa? Gue nggak punya mobil nih, gue harus punya mobil dong. Kenapa? Biar orang kemudian menghargai saya, menghormati saya. Sementara orang itu tidak memiliki kemampuan untuk membeli mobil, dipaksakan karena hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Dia nggak punya duit tapi mau beli mobil, Pak. Dia kredit. Kredit biasa itu tentu banyak prosedurnya. Maka kemudian dia pinjam secara online. Namanya apa tuh? Pinjol. Dia pinjamlah uang muka 3 juta. Yang namanya pinjol itu, Pak, itu berbunga, Pak. Sampai kemudian meledak jadi 60 juta. Apa yang terjadi setelah itu? Awal mula biasa ya. Tapi pada saat ketika meledak hutangnya sampai 60 juta, hidupnya mulai bermasalah. Yang dulu stabil bersama suaminya, tapi kemudian karena tergoda untuk membeli mobil baru, dia ikutin hawa nafsunya, pencitraan, supaya dia dianggap sukses di dalam lingkungannya. Tapi kemudian uang DP 3 juta itu tidak bisa dibalikan dalam waktu 4 bulan, bunganya berlipat sampai 60 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Tabungannya habis. Satu. Apa yang jadi kedua? Debt collector itu datangin terus. Bapak tahu debt collector kerjaannya apa? Kalau nggak bayar, mobilnya diambil, keluarganya ditekan, diteror, mobil barunya disita. Apa yang terjadi? Dari kisah ini kita bisa simpulkan, ternyata kalau kita ikutin hawa nafsu yang terjadi seperti itu. Makanya di dalam tasawuf diajarkan, apa yang diajarkan? Sifat wara' dan zuhud. Kalau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Jangan banyak mengeluh. Hidup sederhana. Jangan terikat oleh dunia, apalagi pencitraan. Kalau kita ikut hawa nafsu, kata Imam Al-Ghazali, pasti halak dah. Anda pasti akan hancur. Kenapa? Walaisa lin nafsi marju'un ilal khair. Karena yang namanya nafsu itu tidak ada kembali kepada kebaikan. Wahia ra'sul balaya, dan dia adalah kepala segala bencana, pokok segala bencana. Wa ma'dinul fadihah, sumber segala aib. Wahia khazanatu iblis, dan dia adalah tempat penyimpanannya iblis. Wa ma'wa kulli syarr, dan dia tempat kembalinya semua kejahatan. La ya'rifuha illa khaliquha, yang hanya tahu tentang persoalan itu, tentang hakikat nafsu itu adalah orang yang menentangnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu adalah pokok segala bencana. Yang kedua, sumber segala aib. Dan yang ketiga, gudangnya iblis. Jadi iblis itu, Pak, menghancurkan kita melalui hawa nafsu. Saya akan berikan satu contoh. Dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang ulama, ahli ibadah. Kalau dia doa sama Allah, doanya nggak pernah ditolak. Itu wali nggak tuh, Pak? Wali itu. Jadi kalau angkat tangan tuh minta sama Allah, nggak pernah ditolak. Dari Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Namanya Ba'lam bin Ba'ura. Mungkin kita pernah dengar itu nama itu. Dia ini diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir adalah seorang ahli ibadah. Kalau ibadahnya dibandingkan dengan kita jauh antara langit dan bumi. Dan dia juga seorang alim, seorang ulama dari Bani Israel. Dulu awalnya ilmunya tinggi, doanya mustajab. Tapi kemudian pada saat ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dibenci oleh Bani Israel, padahal mereka ini satu nenek moyang, dibenci. Sampai kemudian orang-orang di satu masyarakat itu minta kepada Ba'lam bin Ba'ura supaya mendoakan kehancuran Nabi Musa.
Anda bayangkan Nabi Musa, Nabi. Masyarakat itu yang benci sama Nabi Musa minta kepada Ba'lam bin Ba'ura supaya doain Nabi Musa hancur. Ba'lam gak mau, Pak. Bagaimana bisa saya doakan kehancuran Nabi? Tapi kemudian awalnya menolak, lalu kemudian diberikan. Diberikan apa? Diberikan sejenis sesuatu yang menyenangkan setiap orang. Apa? Harta. Kasih harta tuh. Makanya yang paling menggoda kita tuh pertama itu harta. Kedua dikasih apa? Kekuasaan. Ini kalau macam-macam, kasih jabatan, diam dia. Dulu aktivis, kasih jabatan menteri, diam dia. Ada enggak? Siapa, Pak? Komnas HAM dulu dia. Dikasih jabatan tuh. Menteri apa sih? Hak asasi manusia, diam, Pak. Dikasih tuh jabatan. Yang ketiga, yang mungkin bapak-bapak nggak akan sanggup, dikasih perempuan, Pak. Tiga tuh. Maka ada istilahnya harta, tahta, wanita. Tak tiga, jadi tiga tak. Harta, tahta, wanita dikasih. Akhirnya Ba'lam yang awalnya menolak, lalu kemudian diberikan yang seperti itu, apa yang terjadi? Dia kemudian menggunakan doanya yang mustajab untuk mencelakai Nabi Musa. Apa yang terjadi ketika Nabi doakan? Kembali kepada dia. Karena dia ikutin hawa nafsunya, tertipu, maka kemudian Ba'lam bin Ba'ura ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dia berilmu, dia ahli ibadah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan anggap enteng, jangan anggap selamat. Dia ulama nih, dia pasti masuk surga. Belum tentu, Pak. Dia ahli ibadah. Kalau sholat tahajudnya sampai hitam nih dahinya, pasti masuk surga dia. Belum tentu. Dia penghafal Quran, pasti dia masuk surga. Belum tentu, Pak. Kasus Ba'lam bin Ba'ura ini menggambarkan ahli ibadah, ahli ilmu, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 175-176 itu digambarkan dalam Al-Quran seperti anjing yang menjulurkan lidah. Anjing yang menjulurkan lidah. Nanti Bapak cari surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Al-A'raf. Ada yang punya Quran enggak? Ada, coba dicari. 175, 176. Yang ada terjemahannya. Merah Pak. Tapi dia ngerti juga artinya. Oh, iya. Ustaz Sulaiman ngerti. Al-A'raf. Coba dibaca Ustaz Sulaiman. Supaya kita langsung kaji juga, ini masih ada waktu juga sedikit. Al-A'raf surat ke-7. 175 sampai 176. Ini digambarkan dalam Al-Quran ceritanya itu. Dapat? Iya baca. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'na biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamathalil kalb. Nah, wa masaluhu kamasalil kalbin in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Coba artikan itu. Ada artinya kan? 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya, maka perumpamannya seperti anjing
yang kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, itu cerita tentang Ba'lam bin Ba'ura. Yang awal mulanya Allah kasih ilmu, Allah berikan kenikmatan, tapi kemudian dia ikuti setan, dia ikuti hawa nafsu, setan memperkuat, karena setan diperkuat oleh hawa nafsu. Dia ikuti dunia, maka terjadilah apa yang terjadi. Apa? Dia digambarkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, dia menggonggong. Maka gambarannya seperti itu. Nah, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub lalu diceritakan, ceritanya banyak Pak, saya nggak ambil semua, satu cerita, yaitu cerita tentang Malik bin Dinar. Di sini disebutkan waruya anna Malik bin Dinar kana yamsi fi suqil Basrah dan seterusnya. Saya nggak akan artikan semua karena waktu kita. Di sini diceritakan tentang Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ini dulu awalnya mantan preman seperti Fudail bin Iyad, mantan preman. Tapi kemudian dia taubat, lalu kemudian menjadi seorang ulama, seorang ahli zuhud, seorang ahli ibadah dan ulama besar. Dia lahir di Basra dan meninggal juga di Basra. Siapa gurunya? Hasan al-Basri itu gurunya. Siapa lagi? Anas bin Malik, Ibnu Sirin, Rabi' al-Adawiyah, itu guru dari Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar karena dia merupakan salah seorang yang dicintai oleh Allah, jadi wali dari wali Allah, maka pasti diberikan karamah oleh Allah. Apa karamahnya? Yang pertama, dia bisa jalan di atas air. Mau jalan di atas air, Pak. Di Sulawesi Tengah itu ada seorang ulama dulu. Dan sekarang punya pesantren namanya Al Khairat. Pendirinya itu seorang luar biasa, Pak. Ikhlas dan sebagainya. Dia punya murid. Muridnya itu patuh banget tuh. Pokoknya kalau yang ngomong dia itu, dia nggak pernah bilang, nggak pernah mikir-mikir. Langsung aja dia laksanain. Kalau kita kan nggak disuruh guru, mikir-mikir dulu. Dia enggak. Satu ketika kedua orang ini, namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, bersama dengan muridnya. Saya pernah ketemu dengan muridnya. Waktu itu sudah tua, saya minta doa. Dia naik perahu, Pak. Karena di sana di Sulawesi Tengah itu kan banyak pulau-pulau. Naik perahu, lalu kemudian ketika lagi naik perahu, sorbannya itu terlepas kena air, langsung ke air. Lalu disuruh muridnya, ente ambil tuh. Langsung dia loncat aja, ambil sorban, jalan aja di atas air, Pak. Ngambil tuh sorban, balik lagi. Kenapa? Patuhnya sama guru tuh. Sampai seperti itu. Tapi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri memang termasuk wali min auliyaillah. Murid-muridnya termasuk banyak yang sukses. Kenapa? Karena tadi kalau dia benar-benar percaya kepada Allah, khidmah kepada gurunya luar biasa, Allah berikan karamah itu. Apa karamahnya? Karamahnya itu adalah dia bisa jalan di atas air tuh. Itu baru muridnya, Pak. Yang kedua, doanya dikabulin Allah. Maka dia itu waktu masih hidup banyak orang datang minta doa, termasuk saya minta doa. Dan doanya dikabulin, Pak. Apa doanya? Saya minta kepada kiai itu, saya ini mau daftar beasiswa Australia. Tuh. Didoain, akhirnya saya dapat beasiswa Australia. Ambil S2 di Australia. Doa. Ya tentu juga harus usaha kita. Tapi doa ini adalah memperlancar usaha. Dan Malik bin Dinar ini mampu berjalan di atas air. Siapa yang mampu berjalan di atas air kalau bukan seorang wali min auliyaillah? Kedua, setiap dia doa, doanya dikabulin oleh Allah. Seperti murid dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, Malik bin Dinar diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, beliau ini pernah jalan di satu pasar. Di pasar. Lagi jalan-jalan, dia lihat ada buah tin. Wah, kayaknya enak nih. Nafsunya ingin memakan buah tin. Lalu kemudian dia ambil buah tin itu, lalu dia berikan sandal yang dimiliki kepada penjual untuk pembayaran karena nggak punya duit. Kata Malik bin Dinar, berikan aku buah tin ini harganya sandal. Penjual menolak, sandalnya nggak bernilai. Tiba-tiba mau nukar buah tin dengan sandal. Akhirnya Malik bin Dinar pergi aja. Dia tidak jadi makan buah tin. Lalu orang-orang bilang, ente tahu nggak tadi siapa tuh?
Kata penjual, saya nggak tahu. Itu Malik bin Dinar, seorang ulama besar. Pas dia dengar bahwa Malik bin Dinar, langsung dia bilang sama budaknya itu, dia bilang, "Cong, ente kasih ini 1 piring buatin buat dia. Kalau ente bisa kasih dia dan dia mau terima, ente merdeka." Maksudnya dibebasin dari budaknya tuh. Hamba itu lalu dia kejar tuh Malik bin Dinar. Lalu dia bilang sama Malik bin Dinar, "Terimalah ini, karena di dalamnya ada kemerdekaanku." Maksudnya kalau engkau terima ini, maka saya merdeka. Malik bin Dinar dia tolak, dia bilang, "Jika di dalamnya ada kemerdekaanmu, maka di dalamnya juga ada siksa bagiku." Akhirnya dia mengatakan, "Kalau begitu saya bersumpah. Tapi ini untuk individu nggak ada masalah. Saya tidak akan makan buah tin selamanya." Kenapa? Karena Malik bin Dinar dia ikuti keinginan dirinya, Pak. Sehingga kemudian sampai seperti itu. Dan dia tidak mau menerima sesuatu dari orang itu karena persoalan dia itu tenar populer, dia nggak mau. Itu ulama. Maka orang-orang seperti ini pantas kalau dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari Pak, mari dengan kitab ini Mukasyafatul Qulub kita belajar bagaimana kita tumbuhkan riyadhah kita, mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu bisa mencelakakan kita dan membuat kita nanti menyesal ketika kita masuk ke alam kubur dan ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup pengajian kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan supaya dengan barakatul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah berikan hidup kita menjadi hidup yang berkah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد في كل منتهى وأنت أهل الثناء ربا ومولا ثم الصلاة على النبي المصطفى من جاء بالنور للأكوان والهدى وآله وصحب أهل التقى ما أزهرت في الأفق شمس وأدوى ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.